Ya, balik lagi bersama gue Bragas di AADC. Ada apa dengan kampus? Ya, sekarang gue ada di Provinsi Serang, tepatnya di PT Angels Product yang bisa dilihat di atas ini. Jadi Angels Product ini menghasilkan gula lah, pokoknya pabrik gula. Dan gue nggak tahu ya di sini ada apa aja. Nanti katanya sih kita keliling-keliling pabrik ini bersama dengan Magister Manajemen. Pokoknya Manajemen Unkris, dia kunjungan di pabrik ini. Nah, jadi mau tahu keseruan lainnya, kita lihat aja. Nah, tadi gue habis swab, jangan lupa swab up Unkris TV, malah promosi. Nah, jadi di depan kita udah ada materi nih tentang PT Angels Product ini. Ada apaan sih ya kan? Nanti katanya dicatat, nanti mungkin diulangin nih. Ulangan manajemen tentang produksi gula. Ya, buat yang mau nonton dan mau masuk MM, ntar dicatat ya pokoknya tentang pabrik gula ini gimana. Ayo, lihat aja. Sekarang gue udah berada di salah satu area dari PT Angels Product ini. Ini luas banget ya, kira-kira sekitar 22 hektar. Nanti yang menarik adalah katanya sih ada helipadnya dan deket laut nih, ya kan? Karena ini kan areanya deket laut kan. Nah, nanti ikutin terus gue gimana di Angels Product ini. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang ke Angels Product atau ke perusahaan lainnya, jangan lupa memakai topi putih sama sepatu safety, karena gue tadi dikasih sepatu safety. Oke, ikutin terus gue. Sekarang saya sedang berada di samping Bapak yang berpengaruh lah di PT Angels Product ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan David Katitin. Sebagai apa Pak di sini, Pak?
Saya sebagai Kepala Departemen GA, HSE, dan IT. Oke, keren banget ya nih. Pak, saya boleh bertanya nggak, Pak? Silakan. Gimana tanggapan Bapak tentang kunjungan MM ini, Pak? Ya, kami sih perusahaan sangat senang bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya untuk mahasiswa Magister Manajemen S2, supaya bisa mengadakan studi tour, melihat langsung seperti apa sih industri gula rafinasi itu di Indonesia. Apalagi kita sebagai perusahaan rafinasi yang pertama di Indonesia, tentunya banyak tantangan-tantangan atau ilmu-ilmu yang bisa kita share pada mereka yang kedepannya, supaya para mahasiswa itu bisa menjadi generasi penerus di perusahaan-perusahaan seperti pengganti pegawai-pegawai atau memang pimpinan-pimpinan kami seperti itu. Oke, Pak, kan ini penonton Kris TV kan mungkin belum tahu, Pak, PT Angels Produk ini bergerak di bidang apa dan apa sih yang dihasilkan, Pak? PT-nya produk ini bergerak di bidang industri gula rafinasi. Jadi gula di Indonesia itu memang dibagi dua jenis, dari gula kristal putih dan gula kristal rafinasi, dan kita adalah pabrik pertama rafinasi di Indonesia. Jadi memang hanya memproduksi gula, yang mengolah gula dari bahan baku gula mentah yang berasal impor dari dari negara penghasil gula terbesar di dunia, dan kita hanya memurnikan gula menjadi gula yang steril. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak ya. Sekarang saya sedang berada dengan petinggi-petinggi Magister Manajemen nih, Bapak Bomar. Ya, saya Profesor Bomar Pasaribu. Kita datang ke perusahaan ini dalam rangka sebetulnya memantapkan proses pembelajaran di era 4.0 sekarang ini. Pembelajaran itu harus nyambung antara apa yang dipelajari di perguruan tinggi dengan dunia kerja yang real di dalam masyarakat sendiri, di dalam dunia usaha dan industri. Pada saat ini mahasiswa kami MM kita bawa ke perusahaan ini, sekaligus mereka bisa mengadakan pembelajaran yang lebih konkret dalam MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu antara lain satu mengenai pembelajaran tentang kewirausahaan atau entrepreneurship, juga yang dalam prakteknya apa yang terjadi di perusahaan ini. Yang kedua mengenai manajemen SDM, itu juga kita pelajari di sini. Yang ketiga mengenai manajemen produksi, bagaimana proses jalannya produksi. Yang keempat mengenai tentang budaya organisasi. Yang lebih penting lagi juga di sini peranan yang menyangkut sekarang paling di era sekarang ini adalah green productivity atau masalah ekonomi lingkungan. Bagaimana perusahaan ini memberikan dukungan penuh terhadap produktivitas hijau, green productivity, yang sekaligus juga menopang pemberdayaan masyarakat sekitar yang disebut dengan CSR. Semua itu kita pelajari di sini, dan nanti mahasiswa-mahasiswa kami ini akan membuat laporan tentang apa yang dia dengarkan, dia lihat, dia aplikasikan di sini, sekaligus dia kaitkan dengan teori-teori pembelajaran yang ada di kampus. Nah, periode seperti ini baru contoh aja. Selanjutnya kita masih akan berlanjut untuk nanti dengan demikian apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam Tridharma perguruan tinggi, khususnya perkembangan terbaru mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana ada 8 IKU, ini salah satu yang kita sekarang tingkatkan. Kita berharap manfaat yang bisa diambil bukan hanya bagi mahasiswa, bukan hanya bagi perguruan tingginya, tapi bagi tingkat pengakreditasian kita di dalam masalah proses pembelajaran, produktivitas pembelajaran. Itu dari saya, mungkin ada tambahan. Iya, Pak, dari tambahan harapan dan kedepannya gimana, Pak? Pak Edi atau Pak? Harapan kita semoga ini menjadi suatu program yang rutin di kampus, karena memang sebenarnya dicanangkan pemerintah bahwa program ini adalah harus dilaksanakan, merupakan program rutin, yaitu tadi program MBKM. Jadi bagaimana teori-teori itu bisa diaplikasikan di lapangan. Jadi pada saat inilah mahasiswa melihat, menyesuaikan teori tadi dengan yang kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Nah, khususnya tadi seperti kata Prof. Bomar, baik bidang SDM-nya, bidang operasinya,
bidang marketingnya, bidang budayanya. Jadi banyak tadi materi-materi yang bisa dihimpun oleh mahasiswa untuk sebagai pembekalan mereka. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Berada sedikit dari Pak Parlogi gimana? Dari saya adalah ini semoga harapan kita adalah program ini berjalan terus ya. Kita akan menciptakan program-program yang lain lagi yang bisa mengaplikasikan Merdeka Belajar, dan dimanapun kita bisa belajar dari sekolah, dari kelas, dari lapangan dan sebagainya, kita belajar ya dari berbagai situasi. Dan juga sebetulnya harapan kita dari karyawan-karyawan di sini yang ingin belajar, misalnya untuk master, kami sangat terbuka karena bosnya yang di sini ini, yaitu Pak Ustadz Umar sini adalah alumni kita gitu. Kita terbuka lah untuk itu, kerjasama antara dunia pendidikan tinggi khususnya MM dengan dunia usaha dan industri ini sekarang kita praktekkan dalam ya itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin saya mau kita jargon Unkris Pak. Saya bilang Unkris, bilang Jaya. Iya. Unkris kedua Jaya. Unkris ketiga Unkris kami bangga. Gitu Pak. Oke Pak ya, siap. Tapi pakai gini kan? Ya bisa. Unkris Jaya. Unkris Jaya. Unkris Kami bangga. Bangga. Terima kasih Pak. Sip. Jadi gue udah di kampus Unkris, jalanan panjang banget dari PT Angels Produk ini. Terus kita dapet oleh-oleh juga. Ini gulanya manis, sudah manis banget tapi tak semanis senyumanmu. Ya pokoknya ikutin terus ADC yang lainnya, podcast dan lain-lainnya juga di Instagram, di TikTok, di YouTube, di mana lagi Twitter, ya banyak lah pokoknya. Dan jangan lupa nonton itu semua. Gua Brangas pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Rumah di mana Pak? Unkris Jaya. Unkris Jaya. Unkris Kami bangga. Makasih ya Pak ya. Ya, makasih.